video di grup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah tadi beberapa potongan video kiriman dari jamaah dari beberapa daerah yang menjadi basisnya para muhibbin Habaib Alwi. Saat ini baru masuk bulan November, tapi hujan badai di Bumi Pertiwi sudah merusak daerah-daerah yang menjadi basis para muhibbin Habaib Alwi. Seperti daerah basis muhibbin para Habaib Alwi di Bogor, kemudian di Depok, di Tangsel, Tangerang Selatan, di Sukabumi, di Cimahi, dan di Bandung. Di daerah-daerah tersebut tidak semuanya tertimpa bencana secara merata menyeluruh, namun hanya menimpa tempat-tempat tertentu yang kebanyakan penduduknya rata-rata menjadi muhibbin para Habaib Alwi. Jadi di daerah Bogor itu tidak semuanya terkena bencana musibah. Hanya daerah-daerah yang memang tempatnya itu mayoritas penduduknya menjadi muhibbin para Habaib Alwi. Nah, daerah yang menjadi bencana ini adalah di dekat antara Depok, Bogor, dan Tangsel, yang di situ yang muter, yang menjadi pusat para muhibbin Habaib Alwi. Nah, kalau yang agak terpisah yaitu Sukabumi. Tetapi ingat, Sukabumi juga tidak semuanya daerah di Sukabumi, baik itu di kota Sukabumi maupun di Kabupaten Sukabumi terkena bencana, tidak. Tetapi ternyata bencananya milih-milih, yaitu di tempat-tempat yang menjadi basis para muhibbin Habaib Alwi. Kemudian di Bandung dan Cimahi. Sekali lagi, Bandung dan Cimahi tidak seluruh daerah di Bandung dan Cimahi menjadi basis para muhibbin Habaib Alwi. Karena Bandung itu terbagi menjadi 3. Ada kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, dan ada Bandung Barat. Sedangkan Cimahi dulunya juga ikut Bandung. Nah, daerah-daerah yang dekat Cimahi, Bandung yang dekat Cimahi, ini menjadi basis para muhibbin Habaib Alwi. Jadi ingat nih, daerah-daerah yang disebutkan tadi bencananya tidak merata, misalnya Bogor semuanya, baik Bogor kota maupun Bogor kabupaten, tidak. Hanya titik-titik tertentu. Ini kan aneh. Ini aneh bagi orang yang punya hati, punya akal, punya pikiran, bisa merenung. Hendaklah bertafakur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mengapa daerah Bogor tidak semuanya tertimpa bencana dan musibah? Hanya titik-titik tertentu yang mayoritas penduduknya menjadi para muhibbin Habaib Alwi. Di Depok juga gitu, di Tangsel juga gitu, Tangerang Selatan. Ini daerah-daerah yang berdekatan, yang memang rata-rata penduduknya menjadi para muhibbin Habaib Alwi. Kemudian kalau ini dibiarkan saja, maksudnya adalah jika pemerintah terus diam saja, tidak segera bertindak tegas terhadap oknum-oknum Habaib Alwi, maka alam Bumi Pertiwi yang akan bertindak. Jika ini yang terjadi, jika alam Bumi Pertiwi yang bertindak, maka dikhawatirkan nanti masuk bulan Desember dan Januari akan semakin parah, naudzubillah min dzalik. Jadi begini nih, kalau kita merenung, ya kita bertafakur. Polemik nasab Habaib Alwi dan arogansi para oknum-oknum Habaib Alwi kan sudah mulai dibongkar oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan saat ini adalah zaman medsos. Tetapi anehnya masih banyak sekali orang-orang asli pribumi yang membela mati-matian para oknum Habaib Alwi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nasabnya para Habaib Alwi adalah al-mujma'u alaih, ijma'nya para ulama. Ini kan ketololan dan kebodohan, tidak tahu apa itu ijma' dan tidak tahu apa itu ittifaq atau al-muttafaqu alaih. Ini karena ketololan, kebodohan, kedunguan membela mati-matian nasab para Habaib Alwi.
kemudian menghujat sesama pribumi yang berjuang demi bumi pertiwi, demi para ulama pendahulu di bumi pertiwi. Nah, ini aneh. Kemudian yang kedua, pemerintah juga seolah-olah diam saja, tidak segera membuat pansus, misalnya panitia khusus yang bertugas bagaimana kisruh antara pribumi dengan oknum-oknum Habaib Alwi ini harus ada penyelesaian. Karena ini menyangkut masalah sarah. Ini kan sangat membahayakan bagi ketenangan. Bagi ketenangan, keamanan, perdamaian, persatuan, kesatuan antar putra-putra pribumi. Oleh sebab itulah sebaiknya ini pemerintah segera membentuk panitia khusus untuk menyelesaikan kisruh gaduhnya para oknum-oknum Habaib Alwi. Nah, jika tidak dibiarkan terus misalnya, ya alam bumi pertiwi lah yang bertindak. Nah, kalau alam bumi pertiwi yang bertindak, itu ada efeknya, ada akibatnya. Bila di suatu daerah yang awalnya menjadi basis Muhibbin Habib Alwi yang dihantam, nanti akan merembet menjalar kemana-mana, termasuk daerah-daerah yang tidak menjadi basis para muhibbin Ba'alwi akan kena. Ini kan sangat membahayakan. Oleh sebab itulah sebaiknya ini pemerintah segera ikut campur tangan menyelesaikan masalah gaduh kisruhnya nasab para Habaib Alwi dan juga arogansinya para oknum-oknum Habaib Alwi. Nah, sekali lagi nih, kalau pemerintah tetap diam saja, tidak segera bertindak tegas untuk menindak oknum-oknum Habaib Alwi yang sudah arogansi di Nusantara. Kan sudah banyak videonya menyebar. Ada oknum Habaib Alwi yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah pintu Aulia Tarim. Indonesia ini adalah miliknya para Aulia Tarim. Ini kan kalimat-kalimat penjajahan. Setiap penjajah itu mengakui Indonesia milik mereka. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sejarahnya begini dan begitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini dulunya gersang, setelah kedatangan para Habaib Alwi berubah menjadi subur dan makmur. Ini kan masalah harkat dan martabat bangsa dan negara. Oleh sebab itulah pemerintah segera bertindak. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.